Hello guys, welcome back with me, Don't Talk. Pembunuhan sadis. Ya, jangankan membunuh manusia, membunuh hewan pun kita sebagai manusia normal akan merasa takut dan enggan untuk melakukannya. Kecuali kalau hewan tersebut dapat membahayakan dan melukai kita. Itu beda lagi guys. Beda dengan pemikiran orang yang psiko. Dia tidak segan-segan untuk membunuh siapapun, dimanapun dan kapanpun, tanpa motif yang jelas. Mereka tidak mempunyai rasa empati atau merasa salah sekalipun. Dan kali ini gue akan membahas 10 pembunuh tersadis di dunia. So, jangan lama-lama, kita mulai pembahasannya. Nomor 1, John Wayne Gacy, yang dikenal sebagai Pogo the Clown atau sang badut pembunuh. John Wayne Gacy ditangkap karena kasus pelecehan seksual dengan korban yang sangat banyak jumlahnya. Ia dipidanakan pada tahun 1968 saat melecehkan 2 laki-laki muda. John Wayne divonis 10 tahun penjara. Namun karena beliau berperilaku sebagai tahanan yang baik, dia dibebaskan bersyarat hanya 18 bulan setelah ditangkap. Sesudah dibebaskan, beliau tampak berubah menjadi lebih baik dan kerap mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti menjadi badut, Pogo the Clown, menjadi sukarelawan di acara anak-anak Farade dan acara bakti sosial yang lainnya. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia menjadi pembisnis sukses dan disukai oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi, di balik kostum badut yang suka menghibur masyarakat, terdapat jiwa brutal dan sadis. Ternyata dia masih mempunyai rahasia yang kelam selama 6 tahun sejak dia bebas. Ia telah membunuh 33 laki muda, lalu dia mengajak atau menipu para gigolo dan laki-laki muda lainnya untuk pergi ke rumahnya. Mereka pun disiksa. Tidak sampai di situ, mereka diperkosa dan dibunuh. Sadis nggak tuh guys? Coba, dosa apa lagi yang kurang dari dia? LGBT? Ya. Pembunuhan? Yes, of course. Udah gitu, kasus pembunuhannya berantai lagi. Fix. On the way, neraka jahanam. Dan atas semua perbuatan yang keji yang telah dia perbuat semasa hidupnya, tahun 1994, John akhirnya dihukum mati. 2. Jeffrey Dahmer, sang pencinta mayat. Beliau adalah orang paling keji dan sadis dengan kasus yang dikategorikan paling mengerikan di sepanjang sejarah Amerika Serikat. Jeffrey Dahmer adalah salah satu pembunuh berantai. Ia membunuh 17 laki-laki. Tidak hanya itu, pembunuhan yang ia lakukan melibatkan tindakan pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia atau berhubungan seks dengan mayat, dan kanibalisme. Coba, gue benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiran beliau. Dosa apa yang tidak diborong sama beliau? Korban dibunuh, setelah korban dibunuh langsung dimutilasi. Sebelum dimutilasi diperkosa dulu. Habis diperkosa langsung dimutilasi. Setelah dimutilasi langsung dimakan. Bahkan setan tepuk jidat melihat kelakuan beliau. Dan Dahmer akhirnya diadili dan dijebloskan ke Columbia Correctional Institution. Pada 28 November 1994, ia dihajar hingga tewas oleh rekan sesama tahanannya. Napi aja gemes guys, nyampe ngegebugin dia sampai tewas saking gemesnya itu. Apalagi kita orang-orang yang waras gitu kan. Oke, lanjut ke pembahasan nomor 3. Ted Bundy, si pengoleksi souvenir. Theodore Robert Bundy atau biasa dipanggil Ted Bundy, ia adalah lelaki ganteng, gagah dan berkarisma. Akan tetapi dalam 4 tahun dari 1974 dan 1978, Ted berhasil membunuh dan menculik 30 wanita muda. Jumlah ini baru yang diketahui polisi. Bahkan mungkin lebih banyak lagi kasus pembunuhan yang diperbuat oleh si Ted yang belum diungkap oleh polisi. Cara dia mengelabui korbannya sangat unik. Ia sering berpura-pura cacat agar korbannya merasa kasihan, dan apabila korbannya lengah, ia langsung membunuh sang korban.
Tapi dia juga kadang nekat dengan menerobos langsung ke rumah korban dan memukuli mereka sampai meninggal. Tak cukup sampai di situ, kadang dia memperkosa korbannya dahulu. Setelah itu langsung memutilasi korban dan si Ted langsung menyimpan souvenir atau cendera mata di bagian tubuh yang sudah dimutilasi. Menurut gue gila sih. Pantesan kasus mereka dikategorikan kasus tersadis di dunia. Kalau orang normal sehat jasmani dan rohani nggak bakalan bisa berpikiran membunuh nyampe sesadis itu. Lalu si Ted pun dihukum mati dengan kursi listrik pada Januari 1989 di Stark, Florida. Nomor 4. Andrei Chikatilo, maniak seks. Andrei Romanovich Chikatilo yang mempunyai nama panggilan Butcher of Rostov, yang diartikan tukang daging dari Rostov. Beliau berhasil menewaskan 52 wanita dan anak-anak dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 1978 dan tahun 1990. Pertama kali Chikatilo membunuh tahun 1979. Dia berhasil menewaskan seorang gadis kecil yang berumur 9 tahun. Lalu gadis tersebut diperkosa, ditusuk, dan dilukai sampai meninggal. Dan dengan cara itulah Chikatilo merasa puas. Dia bisa mencapai kepuasan seks apabila dia memperkosa, melukai, dan menusuk korban sampai meninggal. Gila nggak tuh? Fantasi seksnya itu, aduh, nggak manusiawi sih. Coba kalau orang kayak gini dibiarkan hidup, apakah kalian bisa tenang yang mempunyai anak cewek atau saudara cewek? Sungguh gak habis pikir sih gua. Faktanya, Chikatilo sering keluar masuk penjara dan akhirnya dia terbukti bersalah pada tahun 1992. Lalu dia dihukum mati dengan ditembak pada tahun 1994. Oke, yang kelima, Richard Trenton Case yang dijuluki vampir Sacramento. Richard Case yang dijuluki vampir Sacramento, kenapa beliau dijuluki seorang vampir? Karena dia sering meminum dan makan daging korban yang berhasil dia bunuh. Dan tak tanggung-tanggung, Richard berhasil membunuh 6 orang dalam waktu 1 bulan saja guys. Bayangin, 1 bulan 6 orang. Di Sacramento, California, Amerika Serikat pada tahun 1977. Dari semua korban yang dia bunuh diantaranya ada 2 anak dan si Richard pun memperkosa mayat mereka sekaligus mandi dengan darah mereka. Dia ditangkap dan divonis hukuman mati, akan tetapi dia dibunuh sebelum hukuman mati tersebut dilaksanakan pada tahun 1980. Pedofil? Iya. Pembunuhan berantai juga? Of course. Udah gitu otaknya rusak lagi, gak habis pikir. Oke, lanjut kita ke pembahasan nomor 6. Henry Lee Lucas. Dari 5 orang yang gue bahas, inilah orang yang benar-benar kejam menurut gue. Karena dia dengan tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Dan tak cukup di situ, dia mengaku berhasil membunuh 600 orang. Gila gak tuh? 600 orang mungkin sama dengan dia membunuh penduduk 1 desa. Saking kejam dan brutalnya si Lucas, kisahnya dijadikan inspirasi untuk film Henry a Portrait of a Serial Killer. Bagi kalian yang ingin menonton film tersebut dan ingin menikmati kengeriannya, silahkan searching dan tonton film tersebut. Oke guys, sepertinya segitu dulu video dari saya. Bagi kalian yang suka dengan video kami, klik like, subscribe, and aktifkan notifikasinya. Dan apabila komentar atau views-nya banyak, kami akan melanjutkan video tersebut. Dan kalaupun sedikit juga, kami akan tetap melanjutkan video kami ini. Karena memang naskahnya sudah jadi, akan tetapi karena ada beberapa masalah teknis, saya harus menyudahi video tersebut. Oke guys, sampai jumpa kembali. See you my next video. Bye bye.